Terus untuk menyusui itu bagaimana proses kita memberikan ASI-nya. Jadi memberikan ASI-nya kepada bayi. Oh begitu. Kalau sekarang kan kadang kan ada yang diolesin madu kayak gitu kan masih ya Bu ya, itu berarti nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh, namanya ASI saja ya tanpa yang lain. Kalau kita sudah menambahkan madu berarti nanti istilahnya bukan ASI eksklusif lagi. Itu selama 6 bulan ya Bu? 6 bulan, ya 6 bulan. Setelah 6 bulan baru boleh diberikan tambahan yang lain. Oke, berarti selama 6 bulan ini bayi hanya mengkonsumsi ASI saja gitu ya Bu. Kemudian manfaat dari ASI itu apa aja Bu? Manfaat ASI itu banyak ya. Jadi bisa dari sisi ibunya, bisa dari sisi bayinya. Yang jelas kalau ASI itu untuk bayi dia mengandung imunitas. Jadi bayi yang mendapatkan ASI dia akan lebih tahan bila suatu saat dia sakit, dia akan cepat sembuh ataupun ada virus yang menyerang, dia bisa bertahan seperti itu. Berarti recovery untuk sembuhnya tuh menjadi lebih mudah, juga tidak menyebabkan obesitas. Kadang kalau pakai PASI itu kemungkinan bayi jadi gendut. Istilahnya, oh bayiku sehat gendut karena diberikan PASI, ternyata itu tidak pas. Jadi dia bagusnya ya pakai ASI, jadi gemuknya itu gemuk yang sehat. Berarti kandungan di ASI sendiri itu pas untuk bayi gitu ya Bu ya, dari komposisi lemaknya, kemudian komposisi vitamin dan lain-lain itu berarti memang disesuaikan dengan umur dan kondisi bayi saat itu begitu. Yang jelas banyak nutrisi yang di situ yang sangat dibutuhkan bayi yang tidak terdapat di PASI. Juga bila banyak menerima ASI, dia akan lebih cerdas. Kecerdasannya akan berbeda dengan bayi-bayi yang hanya diberikan PASI saja. Karena ada kandungan AADH itu ya. Tapi biasanya juga di PASI-PASI itu juga ada AADH, tapi tidak seperti se-esensial yang dari ASI ya. Itu untuk bayinya ya Mbak Mita. Kalau untuk ibunya, ada juga ya Bu yang untuk ibunya ya. Ibunya. Salah satunya adalah karena sekarang kita apa-apa mahal ya. Oh iya. Sekarang. Jadi ekonomi era ini. Yang jelas lebih ekonomis. Jadi tidak perlu beli susu, tidak perlu beli dot. Kita juga tidak repot menyeterilkan ya. Nah, menyeterilkan juga kan nanti masuk biaya ya. Pakai kompor dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian ibu juga untuk KB juga bisa. Untuk dengan KB juga menyusui bisa. Otomatis kita sudah melaksanakan keluarga berencana. Kemudian lebih cepat mengembalikan kondisi rahim. Kondisi rahimnya tadinya besar setelah menyusui. Dengan kita menyusui akan merangsang kontraksi rahim sehingga bisa lebih cepat pulih seperti sedia kala. Jadi juga misalnya rahimnya kok belum keras kontraksinya kan bisa mengantisipasi perdarahannya. Jadi ibu tidak mengurangi risiko perdarahan. Yang jelas itu. Ternyata banyak sekali ya Bu ya manfaat ASI ya, baik dari bayinya bisa untuk mencegah bayi sakit istilahnya gitu ya Bu. Bisa ini Mbak untuk membakar kalori. Jadi salah satu olahraga. Biasanya kalau habis melahirkan kita kan gendut ya. Nah, itu juga bisa untuk olahraga, bisa membakar kalori di sana. Berarti kalau ibu menyusui makannya banyak, itu juga kalorinya yang dikeluarin juga banyak ya Bu. Ternyata ya Bu juga ya. Karena memang buat berdua ya antara ibu sama bayinya. Iya benar sekali, ternyata banyak sekali manfaat ASI ya Sobat Adiatma, baik dari bayinya maupun untuk ibunya. Salah satu untuk bayinya adalah meningkatkan imunitas bayi, kemudian dari ibunya ternyata ada banyak sekali seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Tutik tadi. Bisa untuk mencegah perdarahan, kembalinya uterus ke dalam ke bentuk yang sedia kala seperti itu, untuk mencegah obesitas untuk bayinya dan obesitas untuk ibunya juga ternyata, dan untuk KB alami juga seperti itu. Namun ternyata pemberian ASI ini ada beberapa hambatan ya. Nah kira-kira apa aja nih Bu Tutik hambatannya? Ya terutama untuk ibu-ibu pemula ya, misalnya yang ibu baru melahirkan pertama kali, ataupun ibu-ibu yang jarak persalinannya lama ya, misalnya sudah lupa ya. Lupa, oh dulu saya tuh menyusui bagaimana ya gitu. Jadi
selain ada faktor gizi dan sebagainya, mungkin ada ini salah satunya faktor kenapa kok menyusui bayinya rewel dan sebagainya. Mungkin ada salah satu faktor cara menyusuinya belum tepat, belum pas, gitu. belum tepat. Jadi Sobat Adiatma, bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Jadi ini saya membawa manekin bayi, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Jadi posisi bayi saat menyusui adalah menghadap ke ibu, kemudian telapak tangan menopang pahanya, menopang pantat bayi, kemudian kepala bayi disangga oleh siku. Posisi bayi lurus ya, jadi dari bahu ke bawah ini lurus begini. Jadi menghadap ke ibu. Kemudian seperti yang sering saya lihat itu kadang posisi bayinya telentang, kemudian kepalanya miringkan ke arah ibu. Nah, ini sama dengan kita menyusui ataupun minum dalam posisi kita miring. Jadi aliran airnya tidak akan langsung ke pencernaan. Jadi kan bisa tersedak kayak ya, jadi kayak dia miring begini kan, jadi nggak bisa langsung. Jadi ibu-ibu harus hati-hati ya. Jadi ini posisi betul-betul menghadap ke ibu, lurus, bersandar begini. Kemudian ibu kalau duduk di kursi yang nyaman, kemudian kalau kakinya itu menggantung, jadi nanti kaki bisa ditaruhin kursi kecil atau apa di situ, Mbak Mita. Jadi kalau dikasih kursi kecil, dia akan posisi yang nyaman. Kakinya itu nggak boleh menggantung gitu. Iya, kakinya boleh menggantung. Kalau dia ketinggian, ya dikasih alasnya di situ. Nah, ini dengan posisi begini udah menempel, kemudian dagunya nempel ke sini, ya. Jadi posisi menghadap ke berarti ibu. Seluruh bagian bayi ya Bu, dari kepala, badan lurus, itu lurus ya. Dari bahu sampai tangan bawah lurus ya. Jadi terus pegangnya juga harus pas. Ini megang pantat bayi ini di sini. Kalau dengan posisi ini bayi akan kuat. Jadi dia mau goyang-goyang gini aman ya Bu, tidak akan khawatir untuk jatuh atau lepas. Ini ya, ini untuk posisinya. Kemudian saat menetek, mulut bayi harus lebar dulu, lebar kayak muap-hap gitu lah. Itu kemudian saat menyusu dia bibirnya akan kelihatan dower, kayak dower gitu ya. Kalau kita lihat bayi menyusui itu terus dagu menempel di erat di payudara ibu. Dan cirinya bagi ibu-ibu yang menyusui, kalau bayinya itu menyusui dengan benar, tidak akan merasakan sakit di payudara, tidak akan merasakan sakit di payudara. Nah, kemudian untuk menyusuinya ini kan areola mamenya ibu-ibu yang hitam itu biasanya kalau ibu-ibu habis melahirkan, areolanya pasti akan lebih lebar, akan lebar gini. Jadi kalau menyusui itu tidak hanya ini Mbak Mita, tidak hanya ujungnya saja, tidak hanya ujungnya. Biasanya kalau ujungnya itu bayinya akan dia menyusui ada bunyi-bunyi gitu. Jadi kalau menyusui yang benar dia tidak akan bunyi. Sebagian besar ini sudah tertangkup di mulut bayi. Makanya kita lebarkan dulu mulut bayinya lebar. Berarti harus semua bagian hitam itu masuk semua ya, Bu, ternyata sebagian ya. besar. Sebagian kalau besar. Ini kebesaran ya nggak bisa semuanya. Jadi sebagian besar, terutama area bawah puting ini yang lebih banyak maksudnya. Masuknya ke dalam mulut bayi. Iya, masuknya ke dalam mulut bayi. Jadi nanti bayi akan merasa nyaman gitu. Gitu Mbak Mita untuk cara menyusui yang benar. Kalau tadi Bu
kalau semisal yang masuk cuma putingnya tuh efeknya apa Bu? Selain itu berarti mungkin Ibu bisa merasakan sakit juga atau gimana gitu Iya. Bu? Biasanya kalau hanya putingnya yang diisep bayi, salah satunya tadi bayinya waktu kadang betul. ada bunyi yang nggak pas. Jadi kalau dia sesuai itu nanti akan bisa menelan ASI-nya itu nggak ada bunyi kecap-kecap gitu loh. Berarti kalau bunyi kecap-kecap itu kan kadang ada yang bilang oh saking hausnya gitu. Ternyata enggak ya Bu ya. Itu Ternyata karena belum pas ya Bu. pas saja. Jadi juga akibatnya bisa putingnya ibu lecet. Oh, waduh, padahal kalau udah lecet itu Iya. luar biasa sakitnya ya. Nikmat sekali kalau lecet itu. Iya. Jadi dikiranya kenapa kok ini putingnya lecet? Ternyata kita belum melakukan posisi yang benar pas, saat nggih. menyusui begitu. Oh, ternyata untuk menyusui saja itu ada teorinya seperti itu nggih. Kirain asal nempel, asal bayinya mau minum seperti Iya, itu. gitu. Ya, jadi untuk cara menyusui yang benar berarti sebelumnya posisi ibu harus enak dulu gitu Iya, ya. harus nyaman dulu. Seperti tadi kakinya tidak boleh menggantung, kemudian ibu bisa Duduk dengan tegak, bersandar boleh Bu. Bersandar kalau dia nyaman enggak apa-apa, tapi gitu. kalau memang ada yang kurang nyaman lagi bisa tadi di alas bantal. Saya alas lupa tadi bantal, ya, alas oke. bantal di bawah bayinya bawah itu bayinya. biar nggak terlalu capek itu. Oh, iya soalnya kalau kan kadang bayi kan menyusunya maunya lama. Iya, iya. iya, betul. Kemudian ini kan bayi kan kadang menyusu lama itu kan Bu. Nah, Iya. itu kan sampai kadang tuh nggak mau lepas ini hisapannya ini. Nah, itu ada tekniknya juga nggak Bu? Selain iya. itu kan bayinya udah nemplok nih. Iya. Nah, habis itu ngelepasnya gimana ini caranya? Ada tekniknya apa? Pripun ini? Monggo Bu Tuti. Oh iya. Nah, kalau kita menyusui misalnya kok baru ke payudara kiri, ternyata bayinya masih nempel terus, padahal kita harus seimbang ya Mbak Iya. Nita. Seimbang, jangan hanya kok kiri terus yang kita belikan, kok kanan terus. Jadi minimal ya selama menyusui itu bisa kanan, bisa kiri secara bergantian. Kadang mungkin kalau bayi belum puas dia menyusui, kita mau memindahkan ke sini kok susah karena dia memang masih haus. Iya. Jadi memang ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, saya lupa sebelum menyusui kita harus cuci tangan dulu. Ya, tadi saya lupa matur. Jadi cuci tangan dulu. Nah, berarti saat menyusui kan kita tangannya sudah bersih. Jadi misalnya kita mau memindahkan dari payudara kiri ke payudara kanan, bisa dengan kelingking ini. Oh, kelingking ya Bu. Ya, coba kelingking kita masukkan ke mulut bayi. Mulut bayi. Berarti Jadi, dari ujungnya. Dari ujungnya Oke. kita masukkan ke mulut bayi, akhirnya nanti dia bisa melepas. Tapi jangan untuk catatannya jangan dipaksa kalau Jangan dipaksa. Ya. melepas. Berarti kalau sebenarnya kalau mungkin ditempelkan gitu lama-lama mulut bayi juga Iya, membuka akan ya Bu. buka, dia akan membuka. Jadi dia untuk kita melepaskan juga untuk merangsang tadi yang saya lupa, merangsang bayi untuk membuka mulutnya saat mau yang menetek, biar bisa kita mangap lebar rangsang tadi dengan, ya. Dengan pipinya Di kita ujungnya. ujung bibir ini bisa kita sentil-sentil biar mulutnya bisa membuka. Begitu juga ini dengan ujung jari, kelingking, Ujung kelingking, ya. kita masukkan dengan catatan tangan kita bersih, ya. Itu kemudian juga bisa tekan dagu. Jadi dagunya bisa kita tekan. Jadi kalau tapi tekannya jangan keras, Pelan-pelan aja ya, Bu. kasihan nanti ya. Ini ya, ini Pelan-pelan tekannya aja nih ya, pelan-pelan Sobat aja Adiatma. tekan. Nah, tekan. Jadi bisa itu juga. Terus bisa juga kita Pencet hidungnya. pencet hidung, Oh, pencet gitu. hidung. Pencet hidung lembut aja. Lembut aja ya. Namanya masih kecil ya. Iya. Nah, ini. Jadi bisa dengan itu, bisa dengan ujung jari atau tekan dagu ataupun tadi ya, Pencet hidung. Jadi pencet bisa hidung. ada 3 cara nggih. Iya, Bu Tuti, nggih. ya, 3 Jadi cara. Sobat Adiatma ada 3 cara untuk melepaskan hisapan bayi itu sendiri, yaitu dengan merangsang bayi untuk membuka mulutnya melalui jari kelingking ditaruh di ujung bibir ya Bu.
kemudian menekan, dimasukkan. dimasuk, sampai masuk. Ya nanti biar lepas. Oh iya ya, ternyata sampai masuk sama menekan dagu dan memencet hidung Ya, gitu. masuk paling enggak sudut mulut, tapi jangan sampai dalam sampai masuk ya Bu. Sudut mulut aja. Sudut mulut saja. Kemudian kadang itu ada hambatan juga untuk pemberian ASI Ibu. Kadang tuh udah dikasihkan ASI banyak-banyak, apa maksudnya enggak terus kemudian tiba-tiba bayinya malah gumoh atau muntah. Itu gimana Ibu? Masalahnya di mana itu? Ada pencegahan apa gimana itu? Oh iya ya. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana cara menyusuinya ya. Okay. Jadi seringkali habis menyusui kok malah tiba-tiba bayinya gumoh. Kan sayang banget ya Bu. Sayang udah menyusui. Nah, ada trik caranya agar mengantisipasi agar bayi kita tidak gumoh ya. Jadi kita sendawakan dulu. Setelah tadi selesai menetai payudara kiri kanan bayi sudah kenyang. Jadi kita sendawakan. Jadi ada beberapa posisi yang bisa kita gunakan untuk menyendawakan bayi ya. Ini kita bawa 2 bayi. Jadi bisa salah satunya adalah bisa kita taruh di pundak. Nah, di pundak di sini. Tapi jangan lupa kita alasi dulu. Pundak kita di sini bahu agar nanti seandainya sampai gumoh di sini kita aman. Oh iya. Ya, jadi kita amankan pantatnya. Jadi kita posisi kepalanya tinggi. Iya, tinggi bisa melebihi kayak cara Jawanya disampirke apa ya? Sampirke. Nah, jadi ini terus ini karena bayinya pakai manekin jadinya nggak bisa nekuk. Iya. Oh biasanya berarti bayinya agak nunduk gitu. Ya, jadi gini kan. Nah kita tepuk. Jadi nanti kalau kita sudah terdengar bayinya sendawa, kita. Berarti ini di bokongnya gitu ya Bu? Iya. Bayi tetap kita amankan. Oh gitu. Kita amankan. Aman ya Bu ya berarti ya. Ini aman begini. Jadi salah satu tangan kita buat tepuk sini bahunya pelan-pelan aja pelan-pelan. Jangan nanti kayak kita bilang pak kasihan nanti adik ya. Nah, gitu ini salah satunya ini. Terus bisa juga kita dudukkan di pangkuan kita, di pangkuan kakinya kan ditekuk tetap dipegang. Nah kita elus-elus tadi yang di punggungnya juga. Ini juga bisa. Kemudian yang terakhir mungkin kalau ibu-ibu belum terbiasa mungkin takut ya. Jadi ini bayi kita telungkupkan di pangkuan. Jadi dia dada sama dagunya kita amankan. Dada sama pegangnya yang di dagu gini ya Bu? Iya. Dagu sama dadanya ya diamankan. Kemudian kita punggungnya kita tepuk-tepuk juga. Salah gini. Nah, itu. Jadi ini di pangkuan gini, di pangkuan. Berarti gitu. Intinya bisa 3 cara ya Bu. Intinya ya, tepuk-tepuk, tapi posisinya bisa di apa? Ya, di bahu. Kemudian di pangkuan, kemudian ditelungkupkan. Oh gitu. Itu sampai ada sendawanya, bisa ada sebawah. Oh, kira-kira lama dong? Bervariatif sih. Jadi kadang ada yang baru sebentar sudah sendawa. Tapi kadang ada yang sampai lama. Tapi kok ternyata sampai lama sudah tidak bersendawa, yang nggak apa-apa namanya. Ini kan minimal kita sudah antisipasi, antisipasi juga merangsang ASI yang di isep bayi tadi minimal sudah masuk ke pencernaannya. Itu bisa dimulai dari bayi baru lahir atau usia berapa gitu Bu? Bisa. Untuk menyendawakan? Iya bisa, dari awal kita meneteki bisa disendawakan. Jadi, berarti dari umur 0 hari gitu langsung ya Bu, habis itu ya? Seandainya ada yang tidak takut ya, kadang ada yang nggak berani. Biasanya kita bantu. Nanti kalau di RSD Dr. Adiatma, Sobat Adiatma, nanti kita akan membantu bagaimana cara menyusui yang benar, bagaimana cara menetai juga, bagaimana cara kita menyendawakan.
kalau Sobat Adiatma melahirkan di rumah sakit kami tercinta, insya Allah kami akan siap membantu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi jangan ragu-ragu ya Sobat Adiatma untuk konsultasi dan bersalin di Rumah Sakit Dr. Adiatma ini. Baik, untuk Sobat Adiatma yang di rumah, bila ada pertanyaan bisa langsung chat di live chat kita, bisa di TikTok, Instagram maupun di Facebook. Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, saya bacakan dulu. Untuk pertanyaan dari Sobat Adiatma, saya sering merasa ASI saya kurang karena bayi saya sering menangis setelah menyusu. Bagaimana cara tahu sebenarnya ASI kita cukup atau tidak? Bagaimana ini Bu? Kan bayi kan belum bisa itu ya. Aduh, aku kenyang. Belum bisa ya Bu ya. Terus gimana ini Bu? Ya, oke, kita jawab ya Mbak Mita. Jadi bagaimana sih caranya mengetahui kok bayi yang kita susui itu sudah mencukupi atau belum? Jadi bisa dilihat secara cepat ataupun nanti secara bertahap ya. Salah satunya kalau bertahap itu bayi biasanya kalau baru lahir di minggu-minggu pertama dia kan beratnya akan berkurang. Enggak apa-apa itu Bu, memang seperti itu normal asal karena beratnya proses adaptasi itu ya Bu mungkin. Jadi nanti salah satu indikatornya kalau dia tercukupi ASI-nya, berat badannya bisa naik kembali seperti kembali ke waktu lahir awal, paling tidak ke awal. Kemudian dia buang air kecilnya sering, paling enggak ya berapa ya, 6 kali lah, 6 sampai 8 kali sehari. Itu bisa. Jadi nanti kalau Sobat Adiatma menyusui misalnya kok bayiku tuh baru 3 kali ya sehari semalam pipisnya, itu juga bisa jadikan indikator bahwa masih kurang, ASI-nya belum tercukupi. Jadi salah satunya ya bayi rewel tadi. Kemudian kalau tadi disampaikan bayinya rewel, jadi kalau dia tercukupi ASI-nya, dia akan tenang. Salah satunya bayinya tenang, tidurnya pulas, rileks, tidurnya pulas, tidur nyenyak. Itu salah satu tanda bahwa dia tercukupi ASI-nya. Juga bisa kita lihat dari bagaimana dia BAB-nya. Jadi kalau dia paling enggak ya 3 sampai 4 kali lah sehari. Banyak ya Bu ya? Iya. Banyak kan juga banyak. Nah, terus enggak termasuk diare ya Bu kalau segitu ya? Enggak. Jadi kalau misalnya Sobat Adiatma ada yang takut kok bayi saya sering BAB ya, pada kisaran 3 sampai 4 kali itu masih dianggap normal. Juga pipisnya ya paling tidak 6-8 kali lah. Dewasaan sehari sekali aja udah. Terus itu juga bayinya itu mungkin saat itu tidur pulas, tapi setelah bangun dia juga aktif lah, aktif dalam artian ya bukan aktif rewel tapi aktifnya yang geraknya aktif. Kemudian juga payudara ibu tidak kenceng lagi ya. Jadi kalau misalnya payudara ibu sebelum ditetei kan terasa kenceng ya, karena ada ASI yang belum keluar di situ. Jadi nanti kalau bayinya itu sudah cukup, ini terasa longgar. Terasa lega gitu ya Bu ya. Wah. Merdeka. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari bayinya sendiri dan dari ibunya, dari pipisnya, kemudian dari BAB-nya, kemudian dari bayi itu tidur pulas atau tidak, kemudian dari ibunya sendiri juga bisa dilihat rasa payudaranya itu kenceng atau tidak, seperti itu, rasa penuh atau tidak, seperti itu. Itu untuk tanda bayi cukup ASI. Seperti itu. Mungkin untuk Sobat Adiatma yang mau berkonsultasi kepada kita bisa datang ke polilaktasi juga. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Sobat Adiatma. Ternyata banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Saya bacakan salah satunya dulu. Dari Sobat Adiatma, banyak yang bilang ibu menyusui nggak boleh makan ini atau itu. Sebenarnya makanan apa saja yang benar-benar berpengaruh ke kualitas ASI? Apa saja ini Bu? Ternyata makanan berpengaruh ya Bu ya? Ya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Iya, jadi Sobat Adiatma, ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit kami ini biasanya kalau pulang kita akan memberikan edukasi bagaimana makanan yang harus kita makan. Jadi untuk ibu melahirkan, apalagi menyusui, tidak ada pantangan makanan apapun, Mbak Mita. Tidak ada
makanan pantangan apapun. Daging, ikan itu boleh semua ya Bu ya? Kecuali alergi. Oh, seperti Kecuali itu. alergi. Jee. Jadi misalnya ibu-ibu ini tidak alergi dengan salah satu jenis makanan, semua boleh dimakan. Jadi dia harus cukup kalorinya, cukup proteinnya, sayur-sayuran apalagi sayur-sayuran yang bisa mendukung keluarnya ASI. Jadi mau protein nabati, protein hewani, boleh semua. Mau ikan asin, mau bandeng, daging, semua boleh. Jadi semua boleh. Apalagi kalau dia punya luka operasi, misalnya itu. dioperasi ataupun ada luka jahit perineumnya, itu malah justru lebih bagus, lebih banyak protein. Lebih banyak protein. Telur, putih telur itu juga bagus. Jadi tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Ya. Jadi makan banyak di sini tuh bukan cuma banyak aja ya Bu, tapi ternyata juga cukup karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, kemudian lemaknya cukup, seperti itu ya Bu ya, sehingga bisa ASI itu nggak cuma banyak aja, tapi juga berkualitas gitu. Begitu Sobat Adiatma. Kemudian ada pertanyaan lagi ini. Terima kasih Sobat Adiatma ya. Izin bertanya Bu Bidan, di awal menyusui itu puting saya sering sakit banget, bahkan sampai lecet. Itu normal nggak sih? Atau berarti posisi menyusuinya salah? Aduh gimana nih Bu? Ini sering sekali nih soalnya banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu, apalagi yang masih baru saja menyusui ini. Iya, ya seperti yang sudah tadi kita bahas ya. Jadi kalau cara kita menyusui belum benar, nanti bisa salah satunya akan mengakibatkan puting kita lecet. Puting kita lecet. Jadi bisa juga diantisipasi, misalnya untuk merangsang bayi juga sebelum kita menyusui, kita keluarkan dulu ASI kita sedikit, kita oleskan di puting dan areola yang mau kita berarti di sekitar ini ya. Jadi ini kan kalau kita mau menyusui ASI kan sudah keluar. Jadi tadi tangan yang intinya tangan sudah bersih ya, tangan sudah bersih. Jadi kita pencet dulu sedikit. Jadi kan ASI-nya dia keluar. Jadi kita bisa oleskan di putingnya atau sekitar areolanya sebelum diminum adik bayi. Biar apa itu Bu? Jadi istilahnya untuk pelumasnya atau untuk antisipasi agar tidak lecet tadi. Berarti ada kandungan antiseptiknya juga ya Bu ya di ASI-nya itu sendiri ya? ASI kan memang nutrisi yang paling bagus untuk bayi. Oh gitu, kemudian setelah dioleskan baru diminumkan. Oh gitu. Ya. Berarti kita nggak perlu obat apapun untuk luka itu sendiri, cukup dari ASI memang aja. Di pasaran banyak obat ini untuk menghindari puting lecet. Jadi intinya kalau kita sudah bisa menyusui dengan cara yang benar, insya Allah puting kita tidak lecet. Seperti itu. Kemudian pelekatannya tadi ya Bu, yang pelekatannya benar, betul ya. Harus sebagian areolanya tercakup mulut bayi, terus bayi posisinya bibirnya di bawahnya doer, jadi nggak bunyi tadi, nggak bunyi cep gitu. Kadang kan kita melihat ada yang menyusui itu berbunyi gitu. Nah itu insya Allah itu kayak kalau gitu belum pas. Kemudian untuk puting susu yang lecet ini itu diistirahatkan untuk menyusui apa tetap boleh Ibu untuk menyusui? Kalau ibunya nggak kesakitan banget ya boleh, tapi kalau mau di salah satunya tadi diolesin tadi untuk antibiotiknya itu bisa ya. Berarti untuk ASI-nya sendiri harus dikeluarkan dengan cara diperah gitu Bu atau prepon? Bisa. Kalau yang sakit sebelah kanan bisa istirahatkan dulu dengan ASI-nya diperah. Kalau diperah kan nanti bisa kita simpan di kulkas bisa. Jadi bisa nggak mubazir juga, bisa diminumkan juga ya, jangan dibuang karena ASI adalah nutrisi yang terbaik untuk adik bayi. Jadi nanti ASI-nya bisa kita simpan di kulkas. Kalau di freezer juga bisa tahan lebih lama 3-4 bulan. Berarti soalnya nanti kalau nggak dikeluarkan udah putingnya lecet, payudaranya penuh, itu sakitnya banget ya Bu. Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Apalagi kalau ibu sesar berarti 3 kali lipat berarti Bu. Baik, guys, begitu Sobat Adiatma.
Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar kita ya. Oh, ada pertanyaan yang masuk lagi nih. Bu Bidan, kata ibu saya makan marneng bisa melancarkan ASI. Bener gak sih Bu? Marneng. Sebenarnya nggak cuma marneng kali ya Bu ya. Semua biji-bijian mungkin Bu ya. Ya, mungkin itu memang sudah jadi kebiasaan ibu-ibu kita. Oh, makan marning nanti hasilnya jadi lancar. Tapi kalau makan marning aja ya nggak bakalan lancar. Gitu. Jadi marning dan yang lain-lain. Jadi tetap harus ada komposisi yang lengkap tadi ya Bu ya. Ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, seperti itu nggih. Sekarang kan juga banyak ya Bu yang biji-bijian kayak yang edamame kayak gitu kan. Itu juga bagus, bisa ya Bu ya. Berarti semua jenis makanan asal tidak alergi. Asal tidak alergi. Alergi nanti malah ibunya yang repot. Okay. Untuk ibu tadi Bu, saya jadi ada pertanyaan sendiri nih Bu. Ibu kan tadi bilang, apalagi untuk ibu-ibu yang sesar ini. Terus gimana ini Bu menyusuinya? Apakah harus ditunda dulu, nunggu ibunya sembuh dulu, atau bisa ini langsung langsung menyusui sambil penyembuhan gitu Bu? Ya. Untuk ibu-ibu yang sesar, jadi kalau bisa kita tetap memberikan ASI sedini mungkin. Untuk Sobat Adiatma, kalau melahirkan dengan sesar di rumah sakit kami di ruang IBS, kalau memang kondisi ibu dan bayi memungkinkan, kita tetap melakukan IMD di sana. Untuk inisiasi menyusui dari ruang operasi sudah dilakukan untuk inisiasi menyusui kan untuk pengenalan bayi ke luar biasa sekali ya rumah sakit Dr. Adiatma ini ya Bu ya. Jadi nanti kita ada petugas bidan yang mendampingi dokter anak dan dokter SPOB di sana. Nanti kalau memungkinkan, jadi tidak ada kontraindikasi baik ibu atau bayi, kita bisa mencoba IMD di awali dari ruang operasi. Berarti kondisi ibunya dalam posisi sadar ya Bu ya kalau operasi itu ya? Ya, kan kita menggunakan anestesinya spinal, jadi ibu bisa kita koordinasikan, bisa kita ajak kerjasama untuk IMD. Berarti bondingnya juga bisa lebih awal sekali ya Bu ya, jadi nggak ada alasan ibu operasi terus bayinya nggak kepegang gitu, nggak ada alasan gitu ya Bu. Kan dari awal kita awali dari kamar operasi, dan nanti di ruangan tetap kita bantu untuk ASI, memberikan ASI. Jadi bisa saja kita, karena ibunya kan masih kesakitan, jadi kita bantu. Tadi kan sudah IMD di ruang operasi, udah kenal nih bayinya sama puting ibunya nih. Puting ibunya. Jadi kita ambil posisi-posisi yang sekiranya tidak mengganggu perutnya ibu. Berarti ada posisi khusus nih Bu? Ya, jadi gitu. Ternyata menyusui sepertinya simpel tapi ternyata banyak itunya ya Bu, teknik-tekniknya gitu. Iya, jadi posisinya itu bisa ini kayak football, kayak kita istilahnya bayi taruh di ketek ya. Taruh di ketek. Terus dicepit itu ya Bu. Dicepit sini, terus begini. Begini Mbak. Saya ikut nyoba ya Bu. Iya, jadi istilahnya dia tidak akan menekan perutnya, jadi perut ibu aman. Luka operasinya juga aman ya. Perut ibu aman, jadi dia penyusinya begini. Atau kalau sudah lumayan bisa mobilisasi, ibunya juga bisa dengan posisi miring, tapi bukan di bawah ya. Nanti naik di bawahnya, ketekan kan? Jadi ibu miring, terus ini di payudara yang atas. Jadi agak kayak ditumpang ke sebelah atas, jadi nggak ngenain. Jadi posisi bayinya juga itu Bu, maksudnya nggak tidur gitu ya, agak semi flower gitu ya. Nanti kalau tidur khawatirnya ibunya kena kemiringan ibunya atau kena mamenya yang biasanya payudara itu akan lebih besar di saat ibu menyusui. Begitu, jadi ibu aman, apalagi kalau ibu sudah sehat ya, bisa duduk, jadi bisa dengan posisi tadi, duduk juga dengan posisi yang football tadi. Seperti ini ya Bu, jadi
mengganggu luka operasinya ya. Operasinya. Biasanya kan kalau awal-awal kan ibu masih terasa sakit Iya, ya. masih sakit dan takut-takut gitu. Kalau ditutup sama bantal apa dilindungi sama bantal itu boleh, bisa nggak apa-apa. Berarti Boleh. biasa, cuma Biasa, ada bantal di pangkuannya. Kayak yang itu. tadi menyusui biasa, kalau memang kurang nyaman bisa ditambahin bantal. Yang jelas gitu. kita harus memfiksasi bayi dengan benar biar bayi aman. Ya, pantatnya dipegang, ini Disangga. siku ya. Gitu. Seperti itu ya Sobat Adiatma. Jadi untuk gak ada hambatan untuk ibu-ibu dengan melahirkan secara sesar. Jadi kita sudah bonding di awal, sejak di ruang operasi pun kita sudah melakukan bonding, inisiasi menyusui dini antara bayi dan ibunya gitu. Jadi posisi ibu itu masih posisi sadar, jadi yang dibius hanya dari perut ke bawah, Iya. Bu, nggih. Dari perut ke bawah saja. Asal tidak ada kontra dan indikasi. Baik, untuk Sobat Adiatma yang mau bertanya lagi bisa chat nggih. Ada pertanyaan dari Sobat Adiatma dari Ibu Laili Ramadhani. Ya, selamat pagi nggih Ibu Laili Ramadhani. Kapan belajar menyusui? Kapan ini Bu? Apa segera setelah bayi lahir atau bisa waktu masih hamil kita sudah belajar menyusui juga ini Bu? Kapan belajar menyusui? Jadi persiapan menyusui itu harus kita siapkan sejak kita hamil. Sejak hamil ya Bu? Sejak hamil. Jadi kalau sekarang mungkin ibu-ibu Sobat Adiatma tidak kesulitan ya, sudah banyak informasi ya dari internet, dari baik TikTok, Facebook ataupun Instagram. IG ya, itu banyak. Jadi saat kita hamil kita bisa menyiapkan diri untuk menyusui. Juga bisa kita siapkan payudara kita. Jadi saat sudah hamil paling tidak trimester 3 itu kita sudah mulai rajin membersihkan payudara. Jadi kayak putingnya kadang kan kalau puting tidak dibersihkan, kalau di rumah sakit kami ya, RSDA Tercinta ini, ibu-ibu yang melahirkan nanti kita bantu untuk breast care kalau kesulitan menyusui. Jadi nanti putingnya bisa kita bersihkan. Ternyata puting itu Sobat Adiatma kalau tidak kita persiapkan nanti juga bisa menghambat saat proses menyusui saat bayi sudah lahir. Jadi saat hamil Mbak Mita sudah kita bersihkan dulu. Saat mandi bisa kita putingnya bisa kita bersihkan, bisa kita pakai lotion juga bisa. Jadi nanti kotor-kotoran yang ada di pori-pori lubang-lubang itu bisa keangkat gitu ya Bu? Keangkat. Jadi saat suatu saat kita melahirkan sudah siap untuk diberikan ke adik. Begitu. Jadi di Poli Rumah Sakit Dr. Adiatma ini kita sudah menyiapkan untuk kedepannya. Jadi untuk persiapan ibu menyusui itu sudah diedukasi dari Poli untuk cara membersihkannya bagaimana, kemudian mungkin lotion-lotion yang bisa dipakai, yang alami, mungkin minyak-minyak yang alami seperti itu sudah diedukasi dari awal. Ya berarti ini sangat sekali ya Bu, sambung menyambung banget ya dari Poli, kemudian dari ruang bersalinnya, kemudian dari ruang operasinya, rawat inapnya, itu semuanya memang sayang ibu dan bayi semua ya Bu ya. Karena memang rumah sakit kita, Rumah Sakit Dr. Adiatma yang kita cintai ini adalah rumah sakit yang sayang ibu dan sayang bayi. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu ragu-ragu ini Sobat Adiatma untuk konsultasi mulai dari perencanaan hamil, kemudian sudah ada Dokter Irsa untuk perencanaan hamil, kemudian untuk dari hamil TM1, trimester 1, trimester 2, trimester 3 kita berkesinambungan sampai proses menyusuinya juga kita sudah ada timnya. Untuk dari polilaktasi juga kalau ada yang sudah pulang juga bisa konsultasi ke polilaktasi seperti itu. Kemudian nah ini kan bayinya 2 nih Bu. Oh iya, bayinya gimana nih Bu, kalau bayi kembar gimana ini Bu? Oh iya, bisa enggak ini? Bisa, tetap bisa ASI eksklusif? Bisa. Kita bayi kembar tetap bisa ASI eksklusif. Sobat Adiatma, pokoknya kita bidan-bidan di Rumah Sakit Dr. Adiatma ini siap membantu ibu-ibu yang mengalami
kesulitan baik dalam menetek ataupun perawatan di rumah sakit kami. Jadi kalau bayinya kita kembar, jadi kita bisa melakukan Monggo. Nah ini karena kembar yang intinya bayi tetap terfiksasi ya, tetap aman. Jadi seperti posisi yang tadi saya sampaikan yang awal-awal, jadi posisi bayi menghadap ibu, pantatnya kita topang, kemudian bayi satunya ini yang posisi begini. Nah jadi bisa kanan kiri begini ya Mbak Wita, ini bisa tangan kiri, kemudian gini ya. Itu karena bayinya cuma lurus jadi kakinya itu ya, ini Bu? karena bayinya nggak bisa menekuk kakinya ya. Tapi sebenarnya nanti mereka itu ya Bu, nggak saling ganggu gitu ya, bisa aman gitu. Atau bisa juga dia menggunakan ada bantal khusus yang khusus untuk bayi kembar. Jadi itu ibunya bisa lebih nyaman juga ya, lebih nyaman, bayinya juga lebih nyaman juga gitu. Oh jadi bisa satu bayi satu payudara gitu ya Bu ya. Satu payudara, jadi bisa ini longgar. Longgar, istilahnya tangannya nggak kecapean karena apalagi kalau bayinya beratnya gede. Ya capek sekali tuh. Jadi bisa yang kemudian posisinya jadi bisa seperti itu tadi ya Bu ya. Kemudian bayinya biar nggak saling senggolan mungkin iya saya lupa yang satu bisa biar nggak tumpang tindih ya, kakinya bisa kayak tadi yang kayak football di belakang satu sini, jadi kan kayak bayinya jejer gini ya istilahnya. Bayinya berarti kayak baris ya Bu. Saya lupa yang ini kayak gini. Ya berarti ada tekniknya juga ternyata ya Bu ya untuk bayi kembar itu ya. Berarti kan kalau apalagi pas nggak ada temennya ya, satu nangis, dua-duanya nangis. Nah, nanti ibunya waduh ini gimana anak saya yang satu nangis nggak dikasih ASI. Jadi bisa gini, bisa. Gitu, Jadi biar kakinya nggak main sepak bola. Main sepak bola, tendangan bisa. Sudah terlatih sejak bayi. Begitu Mbak Wita. Untuk sobat Adiatma yang misal masih bingung gimana untuk cara menyusui yang benar, kemudian masih mau konsultasi, bisa langsung menghubungi nomor WA kita di 0811 2851 744. Ya, saya ulangi, bisa ambil alat tulis dulu mungkin 0811 2851 744 ya, bisa WA langsung ke kita, insya Allah pasti dibalas gitu ya. Kemudian untuk lama menyusui sendiri Bu, itu ada harus berapa menit atau harus berapa jam sekali gitu enggak Bu? Apa semaunya bayi gitu? Ya, untuk menyusui, lama menyusui ya. Jadi salah satunya tadi yang dikatakan bahwa bayi sudah puas menyusui tadi, yang sudah kecukupan tadi, dia otomatis akan melepaskan sendiri. Itu salah satunya bisa kita akhiri untuk menyusui. Tapi rata-rata menyusui itu sekitaran 10-15 menit Mbak Nita. Jadi misalnya yang kiri sudah kendor, ibu kan pasti merasakan ya, pasti merasakan oh ini ASINya sudah keluar, sudah diminum bayi, bisa dipindahkan ke satunya. Jadi kita bisa lihat dari bagaimana bayi itu terlihat kecukupan ASINya. Jadi misalnya sudah dilepas sendiri, berarti dia sudah puas walaupun belum 10 atau 15 menit ya kita akhiri. Berarti nanti sisanya yang masih itu bisa diperah gitu Bu? Bisa. Untuk simpanan gitu ya Bu, apalagi untuk ibu-ibu yang pekerja itu kan harus mulai menabung ASI ini Bu ya. Saat kita menetai di rumah, ternyata bayinya sudah cukup, ASINya masih berlimpah, ya harus kita upayakan untuk ditabung, kita diperah, kemudian kita simpan. Jangan lupa saat menyimpan harus dikasih
tanggalnya. Oh, iya. Jadi kalau dikasih tanggalnya di tempat penyimpanan itu, kita akan tahu kapan ini akan berakhir. Kemudian cara kita menyimpannya juga yang diambil dulu, yang kita paling peras dulu, begitu. paling lama ya. Iya. Oke. Ternyata banyak sekali ya Bu ya untuk apa namanya teknik-teknik menyusui dan apa namanya cara-cara menyusui yang benar ini. Ternyata banyak sekali, nggih. Nggih, sepertinya cukup sekian. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Bu. Nanti kalau apa namanya kurang puas bisa konsultasi langsung ini Bu ya ke Bu Tutik ya. Boleh, Nggih. monggo silakan. Bisa konsultasi atau datang langsung ke Poli Kebidanan dan Kandungan di Rumah Sakit Dr. Ya. Adiatma, nggih. Nanti kalau misalnya ada kesulitan menyusui, alhamdulillah saya juga pernah melakukan pelatihan hipnoterapi. Wah, luar biasa sekali. Saya juga pernah melakukan penelitian hypno breastfeeding. Jadi nanti Sobat Adiatma yang sekiranya kesulitan menyusui di Rumah Sakit Dr. Adiatma akan saya bantu dengan hypno Langsung breastfeeding. ketemu pakarnya ini Bu. Luar biasa sekali, nggih. Ternyata apa namanya skill-skill bidan-bidan di sini itu memang selalu diupdate, nggih, selalu diupdate dan selalu tahu ini yang paling terbaru yang seperti apa, seperti itu ya. Sudah kami cukupkan sampai sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi nomor WA yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Sampun Ibu. Terima kasih Sobat Adiatma. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Atur nuwun. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.